Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai musyarakah munarakisah yang menjadi salah satu pembahasan kita di mata kuliah fikih muamalat kontemporer. PowerPoint ini sendiri bukan bikinan saya ya, tapi saya ambil dari internet yang dibuat oleh Bapak Agustianto. Sedikit perkenalan, Bapak Agustianto ini cukup dikenal ya di kalangan lembaga keuangan syariah karena beliau memiliki salah satu lembaga konsulting perbankan syariah di Jakarta. Dan tampaknya pada tahun 2013, pada saat itu saya belum di UIN ya, Yayan Antasari atau yang sekarang sudah dikenal dengan istilah UIN itu sempat mengundang beliau untuk mengisi atau memberikan pelatihan tentang musyarakah mutanakisuh ini. Makanya dalam PowerPoint ini juga bisa Anda lihat ada logo Yayan Antasari ya. Baik, langsung saja. Di sini beliau menyebutkan perbedaan antara pembiayaan Islam atau pembiayaan syariah dengan pembiayaan yang konvensional. Pembiayaan konvensional dilarang karena mengandung riba, sedangkan pembiayaan Islam itu boleh karena memakai diantaranya 3 akad ini. Yang pertama yaitu jual beli, yang kedua musyarakah mutanakisah, dan yang ketiga ijarah muntahiyah bitamlik. Musyarakah mutanakisah sendiri udah cukup lama ya fatwanya, kalau tidak salah sejak 2008 itu sudah ada fatwanya. Jadi ini sebenarnya akad yang udah lumayan lama. Tetapi tentu ini masih termasuk dalam pembahasan kontemporer karena dalam klasik kita cuma tahu musyarakah biasa seperti itu ya. Baik, di sini beliau juga menyebutkan beberapa definisi pilihan mengenai musyarakah mutanakisah. Pertama yaitu akad syirkah antara dua pihak pada aset tertentu. Kemudian kedua pihak sepakat bahwa salah satu akan membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Maksudnya ada satu aset gitu ya, atau satu barang yang dibeli secara bersama-sama. Nah, di mana satu pihak berjanji untuk membeli saham pihak kedua secara perlahan atau secara cicil. Misalnya pada saat ini dia beli barang yang seharga 1 juta dengan 2 pembeli gitu ya. Satu orang membeli 500.000, yang satu lagi juga memberikan 500.000. Nah, pihak yang pertama berjanji untuk membayar pihak kedua secara pelan-pelan gitu ya. Misalnya bulan ini dibayar 50.000, bulan depan 50.000 sampai 10 kali bayar sehingga lunas seluruh hutang yang 500.000 tadi. Kemudian selama masa jangka waktu tersebut, si pihak yang satunya itu menyewa aset tersebut. Kenapa kok sewa? Karena barang itu bukan miliknya sepenuhnya, tapi dimiliki berdua, sehingga pemilik yang satunya berhak untuk mendapatkan yang namanya sewa selama jangka waktu tersebut. Tapi setelah jangka waktu berakhir, tentu sewa itu tidak diperlukan lagi. Nisbah keuntungan dari sewa ini kemudian dibagi berdasarkan kontribusi porsi masing-masing. Nah, berikutnya di sini disampaikan pengertian dari Wahbah Zuhaili yang cukup panjang ya. Di halaman sebelahnya ada pengertian dalam bahasa Indonesianya. Musyarakah mutanakisah dibenarkan dalam syariah karena dia mirip dengan IMBT, bersandar pada janji dari bank kepada mitra bahwa bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam syirkah apabila mitra telah membayar kepada bank harga porsi bank tersebut. Nah, di saat berlangsung MMQ tersebut dipandang sebagai syirkah inan ya. Syirkah inan itu di mana kedua belah pihak sama-sama memiliki modal gitu ya. Namun yang menjalankan usahanya hanya salah satu pihak saja. Nah, setelah selesai syirkahnya, bank akan menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra. Dengan ketentuan akad penjualan ini terpisah. Jadi hampir mirip dengan IMBT ya, di mana dalam IMBT itu ketika masa perjanjian itu si nasabah menyewa barangnya tersebut kepada bank. Namun di akhir perjanjian barang akan dipindah tangankan kepada nasabah melalui akad hibah atau semacamnya. Jadi sebenarnya cukup mirip dengan IMBT, namun dalam IMBT akadnya adalah ijarah, sedangkan dalam MMQ ini akadnya yang dipakai adalah
musyarakah. Nah, selanjutnya hybrid kontrak dalam MMQ. Hybrid kontrak ini maksudnya berbagai macam akad yang dipakai dalam produk MMQ. Jadi ada berbagai macam akad yang dipakai bersamaan dalam akad MMQ ini. Pertama adalah syirkah inan yang tadi sudah disebutkan, yang kedua ijarah, yang ketiga wakalah dalam pengelolaan penyewaannya, kemudian yang keempat janji atau wa'ad bank untuk menjual secara bertahap kepada nasabah. Berikutnya juga ada pembelian secara bertahap oleh nasabah, berarti ada jual belinya juga, dan terakhir tentu ada pengikatan jaminannya. Jadi barang yang dibeli itu sekaligus menjadi jaminan bagi pembiayaan yang dimintakan oleh nasabah. Nah, di sini ada proses flow atau bahasa kitanya diagram alur. Bagaimana cara akad musyarakah mutanakisoh itu berjalannya. Tapi yang ini menurut saya kurang jelas, lebih jelas yang di bawah. Ya, menurut saya yang paling jelas adalah yang nomor 2 ini ya. Dimana yang duduk di kursi itu adalah mewakili pihak bank ya. Kemudian yang pakai kerudung itu mewakili nasabah. Jadi pertama si nasabah dan juga si bank membeli sebuah properti bersama-sama. Bank memiliki dana 80%, sedangkan nasabah hanya memiliki 20%. Kemudian setelah itu bank akan menyewakan barang yang dibeli bersama-sama itu kepada si nasabah. Kemudian berikutnya si nasabah akan membayar biaya sewa kepada bank yang kemudian hasilnya dibagi antara bank dengan nasabah. Kemudian si nasabah juga pelan-pelan membeli porsinya bank yang 80% tadi. Bulan pertama dia beli 2%, bulan kedua dia beli lagi 2%, dan seterusnya sampai akhirnya porsi bank tersisa 0% dan porsi nasabah menjadi 100%. Nah, setelah itu akadnya akan berakhir seperti itu ya. Nah, ilustrasinya di sini dia juga memberikan contoh penghitungannya ya. Misalnya di sini dana lembaga keuangan syariahnya 170 juta dengan jangka waktu 120%. Sedangkan perhitungan sewanya kira-kira adalah 12,75% per tahunnya. Berarti kalau 120 bulan ya sekitar 120% ya. Dan di total harga sewanya adalah 301 juta sekian. Nilai rumah yang dibeli sendiri adalah 189, artinya si nasabah hanya memiliki porsi 19 juta atau 28,13%. Nah, kemudian di halaman berikutnya sudah diilustrasikan bagaimana pembayaran yang harus dibayarkan oleh nasabah. Nah, dalam bulan pertama nasabah hanya memiliki nilai 19 juta atau 10% dari total dana yang mereka keluarkan ya. Kemudian LKS punya dana 170 juta. Di bulan kedua nasabah membayar 700.000 sekian dan nilai LKS mulai berkurang sedikit, tinggal 169 juta. Begitu seterusnya sampai di bulan ke 120 nilai nasabah sudah hampir 100%, yaitu 186 juta 500 sekian ya. Sedangkan nilai lembaga keuangan syariahnya hanya tinggal 2 juta. Nah, bagaimana dengan pembayaran bagi hasilnya? Di sebelah kanannya itu kelihatannya bahwa LKS pelan-pelan porsi bagi hasilnya juga berkurang. Awalnya nasabah hanya mendapatkan 700 sekian yang dibayarkan kepada pembelian porsi gitu ya. Sedangkan lembaga keuangan syariah mendapatkan porsi 1.800.000. Ini semakin ke bawah semakin mengecil seperti pola dalam pembiayaan dengan jenis anuitas ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa pelan-pelan porsinya bank selalu berkurang, sedangkan porsinya nasabah semakin bertambah. Baik, berikutnya di sini disebutkan oleh Bapak Agustianto mengenai akad musyarakah mutanakisoh ini bisa dipakai untuk apa saja. Yang pertama adalah untuk properti inden, tapi di sini sayangnya justru penjelasan beliau lebih ke arah IMFZ ya. Mungkin karena pada saat itu tahun 2013 akad IMFZ ini belum ada fatwanya. Nah, oleh karena itu beliau di sini menyebutkan bahwa untuk MMQ inden itu lebih cocok memakai akad ijarah mausufah fi zimmah atau yang tadi kita sebut dengan istilah IMFZ. Jadi di sini kita skip aja ya. Nah, berikutnya MMQ bisa digunakan untuk take over. Take over itu artinya hiwalah ya. Hiwalah mengambil hutang yang ada di bank lain. Misalnya si nasabah A
punya hutang di bank konvensional, kemudian nasabah ini meminta bank syariah untuk membayarkan hutangnya yang ada di bank konvensional tadi. Nah, itu namanya take over ya. Bisa take over dan sekaligus top up. Di sini misalnya seorang nasabah punya KPR di bank konvensional, tapi dia ingin hijrah ke bank syariah sekaligus top up pembiayaan sebesar 100 juta. Top up itu artinya menambah ya. Menambah yang dulunya pembiayaannya cuma 320, dia tambah 100 juta sehingga total hutangnya adalah 420 juta. Nah, maka di sini nasabah mengeluarkan dana sebesar 420 juta yang secara konsep itu dianggap sebagai pembelian saham atau porsi dari bank atas porsinya nasabah. Porsi di sini disebut dengan istilah hissah ya. Berikutnya dengan dana 420 juta tadi maka terjadilah syirkah atau musyarakah antara bank dengan nasabah. Nah, di tahap berikutnya nasabah menyewa objek perjanjian yang berupa rumah tadi yang dibayarkan kepada bank setiap bulannya. Nasabah juga memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola kegiatan ijarah rumah tersebut kalau misalnya dia nggak mau tinggal sendiri di situ, atau sebaliknya banknya yang beri kuasa kepada nasabah untuk mengelolanya kalau nasabah sendiri yang tinggal di sana. Berikutnya hasil cicilan tadi dibagi dua antara bank sesuai dengan porsi yang disepakati ya. Tapi nanti di awal-awal bank yang akan mendapatkan porsi lebih besar sewanya, sedangkan nasabah kecil yang akan menaik perlahan-lahan sampai berakhirnya akad. Bagian yang diterima nasabah digunakan untuk membeli secara bertahap porsi kepemilikan bank, dan setelah masa ijarahnya berakhir, maka semua aset 100% akan menjadi milik nasabah. Menarik ya porsi MMQ ini. Nah, ini berikutnya adalah pilihan akadnya. Apakah take over-nya hanya memakai akad musyarakah biasa atau akadnya memakai musyarakah mutanakisah, dan di sini yang kita bahas itu musyarakah mutanakisahnya. Oleh karena itu yang musyarakah kita skip aja. Berikutnya ada skemanya ya antara take over yang ke bank konvensional tadi. Pertama, nasabah berhutang dulu kepada bank konven seperti itu kan. Kemudian ia datang kepada bank syariah untuk meminta take over. Bank syariah menyetujui take over tersebut dengan membayarkan hutang nasabahnya ke bank konvensional. Kemudian dananya itu diikat melalui akad musyarakah mutanakisah dan nasabah membayar pokok sekaligus bagi hasilnya sesuai dengan nisbah yang disepakati. Berikutnya ini adalah take over sesama bank syariah ya. Jadi misalnya si nasabahnya punya hutang di bank syariah A, tapi karena kondisi tertentu dia ingin pindah ke bank syariah B. Nah, secara hukum atau pada dasarnya take over seperti ini tidak diperkenankan asalnya ya, karena melanggar etika bisnis Islami. Sesama bank syariah adalah bersaudara seperti itu. Namun kalau memang terpaksa ya, karena ada mudorot, ada hajat yang diperlukan oleh nasabah sehingga dia terpaksa beralih. Misal ya, awalnya dia punya hutang di Bank Kalsel, kemudian dia pindah domisili ke Jawa Barat, maka dia mau nggak mau memiliki kondisi yang mengharuskan dia berpindah dari Bank Kalsel menuju Bank Jabar gitu ya. Nah, ini salah satu kondisi yang bisa kita anggap darurat atau hajiatnya, sehingga hutang dia yang awalnya ada di Bank Kalsel Syariah harus dipindah ke Bank Jabar Syariah. Nah, maka nasabah di sini boleh mengajukan pembiayaan take over karena ada alasan logisnya seperti itu ya. Dan akadnya bisa dua, pertama bisa menggunakan musyarakah mutanakisah, atau yang kedua bisa menggunakan qard dan buy atau WMBT. Tapi yang di sini yang kita bahas adalah musyarakah mutanakisahnya ya. Nah, berikutnya adalah skemanya. Pertama, nasabah mengambil KPRS pada bank syariah X karena alasan darurat. Ia datang ke bank syariah berikutnya untuk minta take over. Kemudian bank yang B tadi yang berikutnya membeli sebagian milik nasabah berdasarkan izin bank syariah yang pertama, sehingga aset tersebut menjadi milik bersama antara nasabah dengan bank syariah yang kedua. Selanjutnya nasabah menyewa rumah tersebut kepada bank syariah yang kedua tadi, yang hasilnya dibagi berdasarkan nisbah sesuai porsinya. Dan bagian nasabah digunakan untuk membeli porsi bank secara bertahap, dan pada akhir masa sewa aset akan otomatis menjadi milik nasabahnya. Ini skema yang kedua juga mirip-mirip ya, jadi kita skip aja. Di sini dia menyebutkan YMBT sedikit, tapi YMBT sudah dibahas dalam pertemuan yang lalu ini.
Kemudian ada istilah refinancing atau pembiayaan ulang. Nah, pada intinya musyarakah mutanaqisah ini sangat cocok untuk pembiayaan takeover. Nah, apakah kemudian musyarakah mutanaqisah ini bisa menggantikan posisi murabahah yang menjadi akad favoritnya Bank Syariah? Coba kita lihat yang paling bawah, dan ini kita skip aja ya. Refinancing ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini hybrid kontrak dan MMQ dan dampaknya terhadap pajak ya. Jadi, ini sebenarnya sempat ditanyakan oleh kalian pada beberapa pertemuan berikut sebelumnya ya. Nah, bagaimana dengan pajak? Apakah pajaknya ini jadinya 2 kali? Nah, pertanyaannya kan seperti itu ya. Kalau karena akadnya 2 gitu kan, take over antara bank 1 dengan bank 2. Apakah atau karena di sini ada pertama ada akad ijarah, kedua ada akad hibah seperti itu ya. Nah, apakah kemudian seperti ini menimbulkan pajak 2 kali? Nah, di sini Agustianto menyebutkan beberapa alasan kenapa kok pajaknya nggak boleh 2 kali seperti itu. Ya, karena pertama bahwa akadnya adalah financial lease gitu ya, bukan operating lease. Kemudian ada asas kesamaan antara SIM konvensional dengan syariah. Kemudian ada pandangan dari Dirjen Pajak harus ditetapkan dalam undang-undang MMQ bukan membuat akad yang baru, tapi dia adalah satu produk yang sama, walaupun akadnya ada 2 misalnya gitu ya, tapi dia masih dalam satu produk yang sama sehingga pajaknya harusnya satu. Nah, ada berbagai macam alasan lagi yang saya kira tidak perlu terlalu panjang kita bahas mengenai alasan pajak ini. Jadi kita cukup fokus mengenai bagaimana praktek MMQ itu sendiri ya. Yang pasti kalau Anda ingin membaca lebih jauh, silakan Anda baca 2 slide tadi mengenai kenapa kok alasannya pajak dalam MMQ itu cukup 1 kali saja. Nah, kemudian berikutnya mengenai hybrid kontrak pada MMQ sudah disebutkan di atas ya. Di sini beliau hanya mengulangi saja. Nah, kemudian di sini juga berbagai macam hybrid kontrak tidak perlu juga kita bahas, karena hybrid kontrak itu adalah pembahasan yang jauh berbeda gitu ya. Yang pasti memang MMQ ini salah satu bagian dari kontrak berganda ya. Ibaratnya ada satu produk yang di dalamnya ada berbagai macam akad. Selain MMQ ya juga ada IMBT, juga ada ijarah mausufah fi zimmah, kemudian ada murabahah bil wakalah dan sebagainya. Itu semua adalah akad yang banyak gitu ya, yang dipakai dalam satu produk tertentu, dan itu sudah lumrah digunakan oleh Bank Syariah. Nah, ini yang paling penting menurut saya, perbedaan antara murabahah dengan musyarakah mutanaqisah. Karena di awal-awal saya juga pernah sebutkan dulu ya, bahwa musyarakah mutanaqisah ini adalah salah satu akad alternatifnya murabahah, tapi masih cukup jarang dipakai karena mungkin sistemnya lebih jelimet dan lebih sulit penghitungannya ya. Anda lihat sendiri tadi di perhitungan akuntansinya itu cukup sulit. Menurunkan porsi bank dan menaikkan porsi nasabah itu adalah penghitungan akuntansi yang cukup sulit kalau kita tidak paham rumusnya ya. Nah, yang pertama adalah masalah kontrak ya. Dalam musyarakah mutanaqisah kontraknya ada 3 ya, ada musyarakah, ada ijarah, dan juga ada jual beli. Sedangkan dalam murabahah akadnya hanya 1, yaitu murabahah, makanya lebih sederhana ya. Kemudian yang kedua, masalah hubungan antara harga jual dengan harga pasar. Dalam musyarakah mutanaqisah, harga pasar itu bisa turun dan bisa naik, tergantung kepada misalnya suku bunga atau harga pasar ya. Kalau harga pasarnya turun, maka bisa jadi ijarah yang diminta oleh bank itu menurun. Sedangkan dalam murabahah, karena dia flat atau datar gitu ya, pembiayaannya tidak berubah dari awal sampai akhir, tidak boleh turun kecuali ada kondisi tertentu yang memperbolehkan pembiayaannya menjadi turun harganya. Jadi untuk murabahah dia tidak merefleksikan harga pasar. Kemudian dalam masalah nilai returnnya atau pengembaliannya kepada bank, perusahaan financer tidak harus diikat oleh profit rate yang fix gitu ya. Bisa direvisi secara periodik sesuai dengan harga pasar. Sedangkan murabahah itu keuntungannya sudah fix di awal perjanjian. Makanya murabahah itu kan jual beli yang keuntungannya disebutkan di awal. Sehingga keuntungan itu nggak boleh lagi diturunin, apalagi dinaikin ya. Sedangkan dalam musyarakah mutanaqisah dia bisa naik dan turun sesuai dengan harga pasar sehingga dia lebih fleksibel. Itu kelebihannya musyarakah mutanaqisah dibandingkan murabahah.
Berikutnya masalah liquidity risk management atau manajemen risiko likuiditasnya ya. Untuk musyarakah mutanaqisoh bisa lebih baik, sedangkan untuk murabahah itu lebih sulit karena dia fix tadi ya. Keuntungannya udah fix dari awal sehingga sulit di manajemen masalah likuiditasnya. Kemudian penerimaan dan penggunaannya untuk musyarakah mutanaqisoh itu sebenarnya secara internasional lebih diterima gitu ya, karena dia sangat sesuai dengan syariah. Sedangkan murabahah itu yang terkenalnya justru di daerah Asia seperti kita ini ya, Malaysia, Indonesia, Brunei, itu yang lebih disenangi akad murabahah. Mungkin karena kita belum terlalu paham aja dengan akad musyarakah mutanaqisoh ini, sehingga kita lebih memilih akad murabahah yang gampang dipahami. Apalagi misalnya SDM bank syariahnya mayoritas berasal dari orang-orang ekonomi murni, bukan orang ekonomi syariah, sehingga dia kesulitan membedakan musyarakah mutanaqisoh dengan musyarakah biasa. Sedangkan murabahah kan gampang dipahami, penghitungannya juga gampang, akuntansinya juga gampang, sehingga orang-orang Indonesia lebih mudah menggunakan akad murabahah. Selanjutnya, kemampuan konsumen untuk memiliki properti juga lebih fleksibel ya, karena pembiayaannya bisa memiliki properti lebih awal. Mau ingin dia lunasan dini itu akan lebih mudah. Sedangkan dalam akad murabahah, pelunasan dini itu lebih sulit ya. Bisa, tapi agak sulit karena fixed rate-nya tadi. Terakhir, masalah opini ya. Masalah opini orang-orang mengenai akad tersebut. Musyarakah mutanaqisoh dianggap lebih syariah compliance atau lebih patuh kepada konsep syariah Islam. Sedangkan dalam murabahah itu ya bisa kita bilang hilah saja ya, atau akal-akalan bagaimana caranya supaya bank syariah tetap dapat untung dari akad jual beli yang sangat mirip dengan utang konvensional. Makanya kelemahannya ada di pelunasan dini seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan mengenai musyarakah mutanaqisoh. Cukup panjang karena akad ini juga cukup jelimet, dan saya sangat mengharapkan kalian nanti dalam mata kuliah akuntansi syariah ya, belajar atau bertanya kepada dosennya bagaimana cara penghitungan akad musyarakah mutanaqisoh ini, karena secara konseptual tentu kita nggak bisa memahami 100% mengenai musyarakah mutanaqisoh kalau kita tidak paham akuntansinya. Yang saya perkirakan akad musyarakah mutanaqisoh ini akan banyak meniru kepada penghitungan anuitas, di mana di awal porsi nasabah sedikit tapi pelan-pelan porsinya akan menaik seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan kasih di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.